Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2030. Komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif yang akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2030 sampai tahun 2050, permintaan energi akan mengalami kenaikan sebesar 30%, khususnya energi listrik. Permintaan tersebut akan didominasi oleh sektor rumah tangga, sektor transportasi, dan sektor industri. Dalam mengantisipasi kenaikan tersebut, diperlukan adanya kenaikan kapasitas produksi listrik dari industri pembangkitan. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan oleh Indonesia mengingat potensi Indonesia sebagai negara tropis yang disinari matahari sepanjang tahun? Salah satunya adalah dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, baik secara moral maupun material. Namun sayangnya, potensi pemanfaatan PLTS belum dilakukan secara maksimal. Padahal jika kita hitung-hitung, nilai investasi terutama PLTS rooftop cukup tinggi loh. Namun, sangat disayangkan lagi, akibat kebijakan tarif proyek ini tidak dapat dikembangkan lebih lanjut. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita cari tahu jawabannya. PLTS rooftop merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan tenaga radiasi matahari sebagai sumber tenaganya. PLTS mengkonversi energi elektromagnetik dari sinar matahari menjadi energi listrik. PLTS rooftop dapat diaplikasikan oleh semua kalangan dengan 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama, pengguna residensial. Pengguna residensial adalah pelanggan dari kalangan rumah tangga. Yang kedua, pengguna komersial, bisnis, dan pemerintahan. Pengguna komersial, bisnis, dan pemerintahan berasal dari kelompok pengguna listrik untuk gedung, perkantoran, dan fasilitas umum. Pemasangan PLTS rooftop kelompok pengguna komersial dibatasi dengan ketentuan minimal rekening listrik. Yang ketiga, pengguna industri. Pengguna industri mempunyai beban listrik terpasang dengan ketentuan lebih dari 200 kV-ampere. Pengguna industri tidak memiliki minimum rekening listrik yang membatasi kapasitas PLTS rooftop yang harus dipasang. Indonesia memiliki potensi matahari yang cukup besar, sehingga sangat berpotensi untuk menghasilkan energi baru dari sinar matahari, yaitu PLTS. Belakangan ini, investasi PLTS di Indonesia sedang menjadi perbincangan hangat. Hal ini didukung karena biaya investasi yang terus menurun hingga 80%. Dan juga, masyarakat Indonesia mulai banyak yang berminat untuk memasang PLTS di rumahnya. Berdasarkan sampel yang kami ambil dari Gedung Balai Banjar, biaya yang diperlukan untuk memasang PLTS adalah sebesar Rp504.335.000. Biaya ini masih belum termasuk ke dalam biaya legitimasi dan instalasi PLTS dengan proyeksi yang ada. Angka tersebut masih terbilang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Padahal, nilai jual PLTS ke PLN diperkirakan mendapatkan arus kas sebesar Rp9.379.733.877,75. Hal ini merupakan potensi bagi Indonesia untuk mengembangkan investasi di bidang PLTS. Dan melihat dari potensi investasi PLTS, maka diperlukan penguatan-penguatan yang mendukung jalannya investasi tersebut. Perlu juga dibangun instrumen pendukung seperti pembiayaan untuk PLTS, yang diharapkan nantinya pengguna PLTS dapat meningkat. Maka, kami menghadirkan solusi berupa platform peer-to-peer lending berlandaskan syariah untuk pembiayaan PLTS. Ivan adalah platform peer-to-peer lending syariah yang menyediakan layanan investasi atau pembiayaan di bidang energi baru terbarukan, khususnya untuk PLTS rooftop. Peer-to-peer lending syariah adalah penyelenggara layanan keuangan yang mempertemukan para penerima modal dengan pemberi modal yang bertujuan untuk melakukan sebuah kontrak pinjam-meminjam melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang dilakukan
pendaftar, pengguna akan diminta untuk mengisikan biodata berupa nama, email, nomor handphone, dan password untuk akun yang akan dibuat dalam platform mereka.